Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, Kepala UPT SMP Negeri 2 Supa yang terletak di Jalan Murtala nomor 1 Parengki, Desa Tasiwalie, Kecamatan Supa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sebagai salah satu pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua, UPT SMP Negeri 2 Supa mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka di kelas 7 pada bulan Juli tahun 2022. Penerapan implementasi kurikulum Merdeka menjadi langkah awal yang baru bagi semua satuan pendidikan. Kita harus bekerja keras, bekerja cepat, bekerja tepat, dan bekerja cerdas menghadapi perubahan besar dalam dunia pendidikan. Berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan di awal pembelajaran, jelas sekali terlihat bahwa hampir semua guru mata pelajaran masih menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada guru, alias masih menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Pun masih terfokus kepada target menyelesaikan materi pembelajaran tanpa memperhatikan kebutuhan peserta didik. Demikian juga dengan layanan pembelajaran yang diberikan masih sama kepada semua peserta. Hal yang sama juga terlihat di dalam kelas, di mana peserta didik terlihat tidak aktif mengikuti pembelajaran, terlihat jenuh dan lelah dalam menerima materi pembelajaran. Yang pastinya mereka terlihat tidak bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Salah satunya adalah karena guru mata pelajaran belum mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi secara menyeluruh dan maksimal di dalam kelas. Padahal, sebagai salah satu sekolah pelaksana program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua, UPT SMP Negeri 2 Supa sudah melakukan berbagai kegiatan pendukung untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru dalam pembelajaran berdiferensiasi. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya workshop, in-house training atau IHT, bimbingan teknis atau BIMTEK, dan focus group discussion atau FGD. Untuk menghadapi tantangan ini, sebagai Kepala Satuan Pendidikan, saya merasa perlu untuk melakukan pemetaan kebutuhan guru agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Sebab tak dimungkiri, sebagai kepala sekolah, saya merasa bertanggung jawab penuh dan berkewajiban untuk menciptakan strategi yang inovatif dan tepat sebagai alternatif solusi dari semua tantangan yang dihadapi. Di dalam kelas, saya melihat bahwa pembelajaran berdiferensiasi belum dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh untuk semua mata pelajaran. Oleh karena itu, saya merasa berkewajiban untuk mengumpulkan kita semua kembali untuk menyamakan persepsi apa dan bagaimana pemahaman kita terkait pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas. Oke, jadi Bapak Ibu, tapi kita bisa lihat di sini pengertiannya. Proses pembelajaran di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Tapi Bapak Ibu, saya mau sedikit beranalogi. Kalau melihat ciri-ciri kelas, kalau ada kelas yang sepertinya siswanya merasa tertekan, merasa lemas, merasa lesu, merasa tidak bersemangat, dapat dipastikan bahwa kelas tersebut tidak berdiferensiasi pembelajarannya. Ini ciri-ciri yang paling kelihatan. Belum kita masuk kepada konten, baru melihat kepada ciri-ciri kelasnya. Kalau kita sudah masuk kepada konten, maka akan lebih nampak lagi konten pembelajaran yang kita sajikan kepada siswa, apakah berpihak kepada siswa atau tidak. Disinilah esensinya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kalau berdiferensiasi Bapak Ibu bukan cuma sekadar konten, tapi prosesnya juga. Begitu juga dengan produknya yang dihasilkan. Kalau bicara tentang produk yang dihasilkan, pasti kita bicara tentang asesmen. Jadi insya Allah, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, kita bisa semakin memahami dan semakin bisa mengimplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, besok-besok, jika masih ada yang mau kita tanyakan atau mau kita diskusikan, kita bisa kembali berada dalam satu forum dalam kegiatan bisik berbagi. Strategi yang kami gunakan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah bisik berbaris.
Bisik Berbaris adalah singkatan dari Bincang Asyik, Belajar Sambil Berbagi Inspirasi. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita. Adapun hasil dan dampak dari aksi yang telah dilakukan di UPT SMP Negeri 2 Supa dalam kepemimpinan pembelajaran untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi menunjukkan hasil yang positif. Kita lihat dari kondisi kelas di mana guru mata pelajaran mulai meninggalkan metode ceramah dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Guru mata pelajaran mulai kreatif dengan memperbanyak dan memperluas sumber ajar, sehingga guru tidak hanya bersumber pada buku paket saja, melainkan menggunakan media interaktif dalam proses pembelajaran. Guru mata pelajaran juga sudah mulai melakukan stimulasi dan apersepsi yang tepat, yang sesuai dengan kondisi peserta didik, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang bahagia dan menyenangkan. Di samping itu, guru mata pelajaran telah menyesuaikan konten yang akan diajarkan berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didiknya. Dan diferensiasi proses yang dilakukan telah memenuhi kriteria sebagai kegiatan yang bermakna dan berbeda-beda sesuai tingkat kesulitan dan cara pencapaian peserta didik. Saya menjadi lebih paham dan lebih mudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Karena dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik jadi semakin aktif dan bahagia dalam mengikuti proses pembelajaran. Berbaris ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai guru, karena dalam kegiatan seperti ini saya dapat memperoleh banyak sekali tambahan pengetahuan, baik itu terkait implementasi kurikulum Merdeka maupun pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Satu kata mengenai suasana pembelajaran hari ini. Demikianlah video praktik baik yang saya buat. Semoga rekan-rekan kepala sekolah di seluruh Indonesia dapat menjadikan video ini sebagai salah satu inspirasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.